kemajuan daerahnya. Sudah hadir langsung di studio 1 Metro TV, Sayyid Muhammad Muladi, seorang tokoh muda Aceh yang juga anggota DPR RI periode 2008 dan 2014. Selamat pagi Bang Sayyid, Assalamualaikum. Terima kasih sudah diundang ke Metro TV. Iya, sehat ya Bang Sayyid ya? Alhamdulillah sehat. Bang Sayyid, saya dengar sebelum jadi anggota DPR juga pernah menjabat sebagai organisasi apa ya waktu itu? Saya jadi Sekjen DPP KNPI Pusat. Oh gitu ya? Tahun 2008-2011. 2011 gitu. Ya. Oke, nah Bang Sayyid, saya mau nanya nih, dalam informasi pembuka tadi kan diketahui bahwa sektor pariwisata dan sejumlah komoditas ternyata masih yang paling dominan menggerakkan ekonomi Aceh. Tapi sebenarnya apa saja sih model provinsi Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus? Ya, jadi kalau kita mau cerita Aceh sebagai daerah modal, rakyat dan masyarakat Aceh ini sudah terlalu banyak berkorban untuk Republik tercinta ini. Baik secara historis, orang harus tahu sebelum abad ke-20, kerajaan Aceh Darussalam itu merupakan kerajaan Islam kelima terbesar di dunia. Artinya Aceh ini adalah daerah yang luar biasa. Dia bukan lagi bagian kecil dari Asia, tapi menjadi bagian imperium dari dunia. Ya, kemudian kita tahu ketika Belanda masuk, daya juang melawan penjajahan Belanda itu adalah yang terkuat dan terlama yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Itu artinya daya juang orang Aceh itu luar biasa. Bahkan di awal Republik, Aceh terkenal sebagai daerah modal. Di tengah semua daerah tidak berdaya, Aceh berhasil menyumbangkan 2 pesawat yang pada saat itu harganya tidak terkira. Kemudian Aceh juga pada saat Republik sudah tidak mampu lagi menginformasikan kepada dunia bahwa masih ada pemerintahan, orang harus tahu ada yang namanya Radio Rimba Raya. Radio Rimba Raya itu yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kepada seluruh dunia. Maka potensi Aceh itu luar biasa. Bahkan kalau dikatakan sebagai daerah modal, orang tidak banyak tahu bahwa Badan Perencanaan Nasional itu, Bappenas, itu mulainya dari Aceh, Mbak. Oh, bukan dari pusat justru ya? Jadi gimana secara intelektualitas, orang Aceh luar biasa. Bank Pembangunan Daerah itu dari Aceh. Jadi SDM itu sebenarnya luar biasa. Aceh ya? Jadi Aceh itu kaya SDM, kaya SDA. Sekarang tinggal how to manage saja. Ya, banyak sekali hal-hal itu yang dimulai dari Aceh. Sehingga Aceh sebagai daerah modal ini memang bukan sekedar hanya basa-basi, tapi memang sudah dilakukan oleh orang Aceh. Harus tinggal lebih dieksplor lagi. Ya, pertanyaannya kenapa di tanah yang begitu kaya itu, yang luar biasa itu, dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, kok sekarang Aceh terkesan tertinggal? Nah, padahal Aceh punya ruang untuk maju itu sangat besar. Nah, kalau pertanyaan tadi pariwisata, tidak adalah daerah, saya mungkin sudah hampir 2/3 dunia ini saya pernah datang, Pak. Cuman Aceh ini memang luar biasa. Pariwisata di pantai barat, Sabangnya, seluruh daerah pariwisata, Danau Laut Tawar, keramahan masyarakatnya, dan mungkin tidak ada daerah yang seaman Aceh. Kalau di Jakarta kita taruh motor pakai kunci, hilang kan? Di Aceh enggak, Mbak. Di Sabang sudah enggak. Asas kepercayaan masyarakatnya iya, itu ya. Jadi memang luar biasa di Aceh ini. Nah, cuman hari ini kenapa? Pertama, konflik yang terlalu panjang. Yang kedua, ada polisi pemerintah pusat yang setengah hati untuk Aceh. Kita tahu Aceh hari ini itu di-guidance sama satu undang-undang yang namanya Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintah Aceh. Selama Republik ini berdiri ada 3 undang-undang. Yang pertama Undang-Undang 24 tahun 56 tentang Daerah Istimewa Aceh. Kemudian Undang-Undang 18 2001 tentang Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian Undang-Undang terakhir 11 2006 tentang pemerintah Aceh. Undang-undang ini undang-undang yang sangat mahal. Lahir dengan darah, nyawa, dan air mata. Kenapa daerah lain yang punya ya? Tidak ada yang punya. Kenapa saya katakan Undang-Undang 11 2006 itu lahir dari darah, nyawa, dan air mata? Karena lahirnya dari 2 peristiwa besar. Maka Undang-Undang 11 2006 itu lahir. Yang pertama, tsunami Aceh. Tsunami Aceh, ratusan ribu nyawa hilang. Konflik Aceh selama 40 tahun.
puluhan ribu nyawa hilang. Karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian tergerak pihak Republik dan pihak Gerakan Aceh Merdeka duduk dalam perundingan di MOU Helsinki. Itulah damai Aceh yang mahal sekali. Saya orang yang merasakan, saya lahir besar di Aceh, saya kuliah dari SD sampai kuliah S1 saya di Aceh. Saya merasakan bagaimana tidak damainya dan bagaimana pada saat damai sekarang. Inilah yang kemudian selama Aceh bergolak, kemudian MOU Helsinki, lahirlah Undang-Undang 11 2006 ini. Dalam Undang-Undang 11 2006 itu sebenarnya apa isi intisari dari 273 pasal yang ada di situ? Kebetulan saya juga mantan sekretaris OSUS Aceh Papua. Saya hafal dan paham pasal Undang-Undang 11 2006 itu. Intisari daripada undang-undang itu, orang Aceh boleh semuanya. Aceh boleh lakukan apa? Ambil sumber daya, kuasai semua. Yang jangan minta satu, merdeka. Yang lain kalian ambil. Ya, yang kalian ambil. Ada 4 poin penting di dalam Undang-Undang 11 2006 itu. Yang pertama, partai lokal. Tidak ada daerah lain yang ada partai lokal. Iya, paling banyak di Aceh partai lokal. Kenapa? Yang kedua, dana otonomi khusus. Yang ketiga, syariat Islam. Bahkan dalam menimbang pasal 11 2006 itu dituliskan bahwa Aceh adalah daerah khusus yang bersifat istimewa yang karena daya juang yang tinggi berazaskan syariat Islam. Nah, Bang Said, kalau kita ngomongin soal syariat Islam nih, kan Anda juga turut terlibat ya dalam perumusan undang-undangnya ya ketika ada perumusan undang-undang ini. Lalu bagaimana implementasinya terhadap kebijakan publik di sana, khususnya kebijakan terhadap ekonomi nih berbasis syariah di Aceh? Ya, jadi begini. Undang-Undang 11 2006 itu sudah firm bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu tidak ada debatable lagi. Nah, karena tidak ada debatable lagi, maka seluruh instrumen lembaga keuangan syariah, tidak sekedar perbankan, kredit, leasing, segala macam, itu harus berazaskan Islam. Itu tidak ada tawar-menawar lagi. Maka kalau ada pihak-pihak yang baru-baru ini mencoba-coba untuk kembali mendatangkan bank konvensional, mengganggu syariat Islam, itu pasti akan dilawan oleh orang Aceh. Nah, jadi perekonomian Islam ini harus diberdayakan dengan semaksimal mungkin. Jangan karena bank syariah Indonesia-nya rusak 3 hari, terus yang disalahkan syariah Islamnya, Mbak. Itu yang terjadi di Aceh kemarin. Iya, yang kemarin sempat ramai 3 hari tidak bisa diapa-apain ya. Gara-gara 3 mobil bankingnya tidak bisa dipakai, banknya macet. Yang terjadi bukan BSI-nya untuk diperbaiki, tapi syariat Islam yang diprotes. Itu yang rakyat Aceh nggak bisa terima. Nah, jadi kalau saya lihat pelaksanaan syariat Islam ini itu memang ruhnya orang Aceh. Karena Aceh ini secara fakta itu 99% Muslim. Dan di sana orang non-Muslim itu paling aman. Mbak bisa lihat dengan etnis Tionghoa. Tidak ada satupun yang terganggu di Aceh. Meskipun lebih dari 90% itu warga Muslim. Tapi bukan 90%, 99%. Nah, jadi tetap aman ya aman. untuk hidup di sana. Kriminalitas premanisme di Aceh nggak ada. Nah, yang ada pada saat itu pemberontakan. Karena apa? Karena ketidakadilan. Ini Bang soal Said, keadilan dan kesejahteraan saja. Bang Said, kita masih akan membahas ya mengenai potensi dan juga modal di Aceh. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh menyikat gigi lebih nyaman dan segar. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Usai mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh kembali membaik. Berdasarkan indikator konsumsi real per kapita, perbaikan kinerja ekonomi Aceh mengalami pertumbuhan positif. Badan Pusat Statistik mencatat kemajuan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Aceh selama 2010 hingga 2021, rata-rata meningkat 0,68% per tahun. Pada periode 2021 hingga 2022, IPM Provinsi Aceh tumbuh sebesar 0,86%. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan periode 2020 hingga 2021 yang tumbuh 0,26%.
Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Provinsi Aceh meningkat dari level sedang menjadi tinggi. Dan pemirsa, masih bersama kami tokoh muda Aceh, Bang Said Muhammad Muladi. Bang Said, kita lanjutkan ya. Ini usai lepas dari GAM, Aceh ini kan menyandang status daerah otonomi khusus dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah keistimewaan, yakni perolehan dana otonomi khusus tiap tahun anggarannya ya Bang Said ya. Nah, namun tiap tahun ini kucuran dana khusus ini nampaknya kian menurun. Tahun lalu mencapai 7 triliun ya, waktu tahun lalu itu ya. Namun tahun ini hanya setengahnya, yakni 3,9 triliun. Kira-kira apa yang berpengaruh terhadap dana itu? Jadi salah satu